Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang nih kepada saya mungkin manggilnya kakak aja ya, kayaknya mau manggil Bapak Faiz tuh kayaknya nggak enak ya, agak-agak Bebas ya. Bu, bebas. Bebas. Jadi saya manggil Kakak Faiz aja deh, Kak Baik. Faiz Ramadan atau Abang Faiz Ramadan Ya, gitu. boleh, boleh. Betul nggak Bang Ya, Faiz? yang hari ini jam berapa di sana ya, Pak? Oh, Pak ya, di sini sekitar jam 10 malam di jam waktu 10 Melbourne. malam. Oke, di Melbourne time itu jam 10 malam ya. Ya, betul. Menyediakan waktu untuk sharing ya. Ini untuk sharing mengenai pengalamannya selama di Australia. Saya juga mengucapkan terima kasih kehadirannya buat Bapak Ibu dosen yang malam ini Friday night, iya loh. Pak Dekan, Pak Dekan. Iya, yang Friday night bisa hadir pada hari ini dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih banyak ini untuk kehadirannya Pak Dekan kita, Bapak Prof. Husni Teja PhD yang malam hari ini juga sudah hadir bersama-sama dengan kita semua di acara Stadium General Alumni Series. Unlock Your Global Career Pathway, kiat-kiat tinggal dan bekerja di Australia. Jadi tanpa uh, tanpa panjang-panjang lagi, saya langsung saja membuka acara ini dengan bersama-sama kita semua dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, acara selanjutnya kita akan mendengarkan dulu kutipan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu dosen kita, Ustadz Nur Yasin, yang nanti akan dibacakan tilawahnya oleh Ibu Fitroh. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Vita. Bukan Ustadz Bu Vita. Paling enggak untuk kami Bapak Ustadz lah Pak, Ustadz Nur Yasin. Sudah kiai, Amin amin. sudah kiai bukan ustadz lagi. Wah, betul betul Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berkata, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Mudah-mudahan yang membacakan dan juga yang mendengarkan mendapatkan barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Amin ya amin, ya rabbal rabbal alamin. alamin. Oke, mari sekarang kita lanjutkan ke acara pembukaan yang akan dibuka oleh dekan kita, Bapak Profesor Husni Teja, PhD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Dekan. Ya, makasih Ibu Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini Faiz Ramadan. Wah, Oh, Pak Husni. terima kasih sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa berbagi ya di acara yang baik hari ini di malam Sabtu ya, yang teman-teman pasti udah masuk ke ini ya, ke weekend ini sebenarnya. Iya, Ini betul. ada Bu Puro dan teman-teman dosen, ini ada Pak Kom ya yang hadir ya, ada Bu Fitro dan teman-teman sekalian. Ini juga Assalamualaikum Pak Dekan. ini terima kasih sudah hadir juga untuk membersamai adik-adik kita ya yang ingin mendengarkan penjelasan dari Kak Faiz ya terkait dengan ya peluang mungkin kerja atau kuliah di Australia. Jadi saya titip pesan untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin sekarang ini masih baru gitu ya, mahasiswa baru atau juga mahasiswa yang sudah mau lulus. Ini tentu Bapak cuma kasih tahu aja bahwa kuliah itu kalau ini ada pesan dari Prof. Ucok dulu, saya ingat sekali. Karena dulu Bapak pernah ngambil kuliah di MTI itu hampir setahun ya, MTUI hampir setahun. Nah, kemudian dapat peluang beasiswa ke Korea. Jadi malam-malam saya tanya ke Prof. Ucok habis dia ngajar. Prof, ini saya dapat peluang beasiswa ke Korea. Kira-kira saya ambil apa enggak? Gitu ya. Dia bilang, ambil. Loh, kok ambil, Prof? Enggak tunggu sampai S2-nya selesai aja. Ambil S3. Jangan, ambil. Dia bilang, oh, kenapa, Prof? Dia bilang, sekolah ini di mana aja sama gitu ya. Mau kamu di UI, di mana gitu, sama. Dia bilang, yang beda itu nanti cara kita bertahan hidup. Nah, ini saya rasa Faiz gitu ya, yang sudah di Melbourne gitu ya, dan mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama. Ini kayak Pak Kom ini kan bertahan hidupnya di Malaysia luar biasa ini kan. Jadi teman-teman yang lain juga saya rasa sama gitu ya. Jadi intinya tantangan akan lebih besar ya, tapi pengalaman yang akan kita dapatkan juga akan lebih baik ya, terutama nanti jaringan dan utamanya bisa melihat tempat-tempat yang baru, budaya baru dan pengalaman yang luar biasa. Kalau di kampus kita juga luar biasa sebenarnya, tapi tentu kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru yang hikmahnya mungkin bisa yang baik kita bawa ke kampung halaman kita. Ya mungkin itu pesan dari saya gitu ya untuk adik-adik gitu yang mengikuti acara di malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Faiz. Mohon diberikan jangan hanya yang baiknya ya, kamu cerita juga yang jelek-jeleknya gitu ya, biar berimbang apa yang ingin disampaikan. Tentu adik-adik akan bisa mengambil yang baik dari
apa yang sudah dilakukan oleh Kak Faiz. Saya rasa itu Bu Elvi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Dekan tadi untuk sepatah beberapa patah kata gitu ya Pak ya, apa untuk membuka acara Stadium General kita. Nah, sekarang kita masuk ke inti acara, yaitu tadi sharing time dengan Abang, ya, Abang Faiz Ramadan. Oleh karena itu, saya serahkan waktu dan tempat kepada moderator kita, Bapak Komarul Huda. Silakan Pak Kom untuk memimpin memulai acaranya. Ya, baik, terima kasih Bu Elvi, Bu Vita ya atas waktunya. Pak Dekan juga hadir sini ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini senang sekali kita bisa berjumpa dalam acara Stadium General. Ini series alumni ya. Jadi alumni kita ini Bang Faiz ya, Bang Faiz Ramadan Melbourne ya. Saya kebetulan juga kenal Faiz itu sudah lama ya, karena dia itu mahasiswa CCIT ya. CCIT kan waktu itu saya pulang dari Malaysia, dipanggil sama Dekan Pak Agus waktu itu, suruh ngelola CCIT gitu saya sama Pak Nasrul ya. Nah, Faiz ini salah satu mahasiswa CCIT kita ya, dan yang sekarang sudah berhasil di Melbourne ya, sudah 3 tahun sampai saat ini ya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa menyampaikan sharing ya, session terhadap pengalaman yang ada, sehingga bisa memberikan inspirasi dan semangat kepada adik-adik mahasiswa yang lain ya, sehingga nanti UIN Jakarta itu akan dikenal secara global ya. Jadi bukan hanya pemain di dalam negeri saja, tapi diharapkan sudah mengglobal ya. Pak Dekan juga sudah ke sana kemari memperkenalkan UIN, sehingga nanti ini seirama dengan alumni kita yang sudah baik. Malam hari ini mungkin ya, ini saya kebetulan yang di share dunia itu saya nggak bisa akses ya ininya ya. Ya mungkin saya dapat CV yang dari LinkedIn ya, ini Bang Faiz nih. Kalau yang di LinkedIn juga sama aja ya Bang Faiz ya? Saya taruh CV-nya di PowerPoint Pak Kom. Oh, di PowerPoint ya. Kalau itu bisa di-share aja gitu, langsung aja. Ya, nanti aja saya yang present sendiri. Gimana? Ya, nggak apa ya. Baik, mungkin untuk hari ini, malam ini ya, kita sudah hadir di sini ya. Ini sudah hadir sebanyak 43 peserta ya. Ini peserta juga bukan hanya dari internal UIN ya, ada yang dari beberapa eksternal ya. Dari UIN, dari Semarang ada ya, dari Undip juga ada. Kebetulan mereka juga sedang berusaha untuk mencari informasi ya terkait bagaimana nanti kalau di Australia gitu ya. Ada yang dari Cianjur, dari mana lagi. Ini banyak nih, jadi ada beberapa, bukan hanya di internal UIN aja ya, dari Undip ya, dari Undip, kemudian dari Cianjur ada juga ini beberapa ya informasi yang saya terima ya. Makanya nanti mungkin Bang Faiz bisa disampaikan secara gamblang dan experience ya di sana ya. Tadi seperti sesuai dengan pesan Pak Dekan, mungkin ya bukan hanya yang enak-enak aja gitu ya, kira-kira apa tantangannya gitu ya yang harus dipersiapkan kalau seandainya mau kerja dan kuliah di sana seperti apa gitu ya. Oke, baik, mungkin untuk itu kami persilahkan Bang Faiz untuk bisa menyampaikan ya, waktu dan tempat kami persilahkan ya. Silakan Bang Faiz ya. Baik, terima kasih Pak Komarul Huda selaku operator, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada semua hadirin yang sudah join di Zoom meeting ini, Studium General ini. Terima kasih saya ucapkan sudah mengundang saya sebagai narasumber untuk sharing session kali ini. Saya beri tema bekerja dan life experience di Australia, tips dan pengalaman saya selama kurang lebih 3 tahun sudah bekerja dan merasakan life experience di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap staf akademik di Fakultas Sains Teknologi, terutama khususnya di Sistem Informasi, Prodi Informasi UIN Jakarta. Baik, langsung saja. Welcome to my presentation. Nah, ini
Ada bisa dilihat CV saya, yaitu dari mulai pengalaman kerja saya dulu ya, saya jabarkan. Yang pertama itu saya pernah dulu di Indonesia juga, saya juga pernah bekerja. Mohon maaf, PPT-nya nggak kelihatan. Oh, Pak di Oke, Bang udah. Faiz atau Bunia yang mau share nih? Bunia. Soalnya Oh, saya Bunia. di HP nih, jadi nggak bisa Oh, oke. share. Tadi Oh, di laptop bisa. Tapi Bunia yang lebar itu Bunia. Bunia tolong bisa Oh, share. baiklah. Iya. nggak dibikin slideshow aja, Ya, slideshow. slideshow. Iya. Oh, ini soalnya masih di draft ya. Iya. Tadi saya Masih coba dibuka pakai lewat drive. ya, tapi suaranya kurang jernih sama kameranya kurang kurang. Bentar ya. Sebentar. Berarti saya download dulu. Oh iya, boleh. Saya unduh dulu. Ya, sambil ini ya, saya jelaskan juga Ibu, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, ini saya pertama kali mulai karir itu di Indonesia. Ya, setelah lulus dari Sistem Informasi UIN Jakarta, saya langsung apply kerja. Pada saat itu langsung COVID, Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian. Jadi saya pertama kali kerja itu sebagai relawan COVID di Rumah Sakit Wisma Atlet. Nah, itu sekitar 6 bulan. 6 bulan saya bekerja sebagai gugus tugas di sana. Kemudian setelah dari itu saya bekerja di PT Pratama Abadi Industri. Itu salah satu manufaktur sepatu dari Nike. Kemudian menjadi solution analyst di Bank Mandiri tahun 2022 sampai 2023. Berjalan sekitar hanya 5 bulan. Sebelum akhirnya saya, mengapply visa kerja ke Australia. Jadi ini secara singkat aja, pengetahuan singkat aja bahwa kalau ke Australia itu kita harus apply visa kerja terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa mengapply setiap jenis kerjaan yang ada di Australia seperti itu. Kebetulan pada saat itu saya diajak paman saya, jadi saya juga ada saudara di sini. Kebetulan dia menikah dengan bibi saya. Paman saya itu orang asli Australia di Melbourne. Jadi pertama kali saya mendarat di Australia itu di kota Melbourne. Nah, itu kota Melbourne itu salah satu kota besar di antara beberapa state atau negara bagian yang ada di Australia seperti itu. Nah, ini kalau sudah bisa di sharing screen ini bisa dilihat ada kontak saya juga, saya taruh di situ. Ini bisa mungkin teman-teman yang mau reach out nantinya bisa kontak ke salah satu antara Ya, slideshow Bunia. iya. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini saya langsung aja. Pertama kali ke Australia itu, wah itu struggle banget ya, agak sulit. Karena pada saat itu saya belum punya mobil atau kendaraan. Nah, di Australia itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu sangat penting sekali jika ingin stay lebih lama di sini, itu punya kendaraan pribadi, yaitu mobil atau motor. Nah, ini kebanyakan orang-orang memakai mobil di sini karena lebih mudah akses. Karena di Australia ini nggak seperti Indonesia juga, kemudahan akses transportasinya, terutama di kota-kota kecil. Ya, jadi kalau teman-teman di sini itu nggak ada yang namanya Gojek motor ya, atau Gojek mobil itu. Tapi kalau pakai Gojek mobil itu relatif lebih mahal di sini. Jadi pada saat itu saya pertama kali sampai di Melbourne itu bekerja di perusahaan paman saya. Jadi paman saya punya pabrik di sini, pabrik besi ya, stainless steel. Nah, kemudian setelah dari Melbourne itu 2023 bulan Mei, saya pindah ke salah satu tempat namanya Murray Bridge. Murray Bridge ini salah satu suburb ya atau kota kecil di South Australia. South Australia itu sendiri mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah dengar namanya Adelaide. Nah, kota Adelaide ini salah satu kota yang ada di South Australia. Saya bekerja untuk Thomas Foods International sebagai livestock hand. Nah, ini jadi
dari sekian banyak pengalaman kerja saya di Australia ini, itu nggak linear sama jurusan kuliah saya, sistem informasi ini. Kecuali ada satu di Thomas Wood ini. Nah, ini itu pun juga part-time. Jadi teman-teman, tips atau saran, saya sebelum move ke Australia, kelak teman-teman ada yang mau, itu harus mengasah soft skill lain selain di bidang IT. Karena jujur aja demanding IT di sini itu kurang terlalu banyak, kecuali yang di kota-kota besar. Nah itu kemudian saya menjadi quality assurance di CAG, Central Agri Group, kemudian di Costa Group, kemudian sekarang menjadi part-time research. Nah, untuk yang saat ini saya aktif, itu menjadi part-time research di Nucleus Networks, CIMEX Research, dan Doherty Clinical. Jadi kita seperti membuat form dan ikut partisipasi studi yang diadakan oleh klinik-klinik yang ada di Melbourne dan juga di Adelaide. Nah ini butuh pengalaman teman-teman sebelum menjadi part-time research yang ada di clinical study di seluruh Australia. Seperti itu. Nah ini sedikit gambaran dari background pengalaman saya. Ya, mungkin bisa lanjut. Nah, di slide selanjutnya, pertanyaan yang inti daripada pembahasan kali ini adalah kenapa sih harus ke Australia? Nah, yang pertama, ini bisa saya jabarkan poin-poinnya. Australia itu, teman-teman, memiliki sistem kerja yang terbaik di dunia. Saya bicara tentang sistem kerja terbaik ini dalam artian adalah work-life balance. Jadi work-life balance ini bukan berarti teman-teman itu setiap harinya kerja 8 jam sebenarnya. Tapi menurut saya, work-life balance itu adalah kita dibayar sesuai dengan jam kerja yang kita sudah lakukan. Nah, di Australia ini work-life balance-nya atau fair work-nya ini sangat-sangat dijunjung tinggi ya teman-teman ya. Nah, kedua, pastinya peluang kerja juga sangat besar di sini. Australia itu faktanya hanya memiliki sekitar 26 juta penduduk, bandingin sama Indonesia yang sampai 250 jutaan ya. Nah, ini banyak sekali sektor-sektor pekerjaan yang belum diisi oleh tenaga kerja yang ada di sini. Jadi peluang kerja juga sangat besar. Di antaranya hospitality, construction, agriculture, dan mining. Semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun so far sih saya cukup sangat ini ya, sangat terbantu di bidang agriculture. Seperti itu. Kemudian salary rate yang tinggi, minimum rate-nya itu di sini karena dibayar per jam atau hourly, itu sekitar $30. Itu up to sampai $80 tergantung skill yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki, pengalaman kerja juga, dan juga gimana negosiasi dengan perusahaan. Kemudian standar keamanan dan keselamatan kerja, Safe Work Australia ini juga sangat tinggi. Jadi menurut saya ini yang paling penting ya. Ketika kita bekerja di sektor tertentu yang high risk, apalagi bekerja di luar negeri, nah safe work ini menjadi indikator bagi saya pada waktu itu memilih Australia, dan safe work ini di sini sangat dijunjung tinggi dan sangat dijamin oleh pemerintah. Dan pastinya yang terakhir yaitu multicultural community dan nature biodiversity. Nah ini ketika teman-teman pindah ke sini, ini berbaur dengan komunitas dari seluruh dunia. Ya, jadi nggak cuma Indonesia aja, tetapi berbagai negara, dan juga keindahan alam di Australia ini menjadi daya tarik tersendiri. Kenapa orang-orang dari seluruh dunia saat ini tuh pergi dan pindah ke Australia, baik untuk studi ataupun untuk kerja. Seperti itu. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Pastinya pertanyaan selanjutnya itu what do I need to prepare? Apa yang saya butuhkan sih? Hal-hal apa saja yang dipersiapkan sebelum akhirnya kita mencoba peluang untuk pindah dan bekerja ke Australia? Yang pertama, itu saya dulu riset kota dan biaya hidup. Karena paman dan saudara saya ada di sini, di Melbourne maksudnya. Nah, itu saya riset dulu kota dan biaya hidup di Melbourne, dari mulai keberangkatan dari Indonesianya, sampai itu kira-kira saya bekerja apa di sana, tinggal di mana, akomodasi, transportasi itu harus di planning, sangat well plan ini dari Indonesia.
Karena kalau enggak, nanti kerepotan sendiri ketika sudah sampai kota tujuan. Nah, ada beberapa kota besar yang ada di Australia ini, yaitu pertama Melbourne, kedua Adelaide, Perth, Sydney, Darwin. Ada juga ibu kota Australia itu Canberra ya, tapi itu kota yang nggak terlalu gede sebenarnya. Jadi peluangnya itu untuk kerja sangat sedikit, relatif lebih sedikit dibanding kota-kota besar lain seperti Melbourne atau Sydney. Nah, kemudian apply lowongan kerja. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, ketika ke Australia, itu kita harus apply visanya dulu. Nanti akan saya bahas terkait visa ini, karena ini yang menjadi kunci utama bagi teman-teman yang mau ke Australia. Ini harus memenuhi syarat visa. Nah, itu setelah mendapatkan visa, teman-teman bisa coba untuk apply job di Seek, Jora, atau internal sources, kayak LinkedIn. Nah, Seek Jobs ini semacam job street kalau di Indonesia ya, gitu. Nah, kemudian gabung ke grup atau komunitas Indonesia, baik student ataupun pekerja ataupun warga Indonesia yang sudah lama menetap tinggal di Australia. Kemudian ini pasti yang paling penting ya, dana darurat atau savings sebelum berangkat ya. Ini saya saranin di angka 20 sampai 50 juta. Karena biaya hidup di Australia, apalagi teman-teman, biasanya kalau pertama kali datang ke sini, itu belum punya kerjaan ataupun belum punya tempat tinggal yang stabil gitu, yang statik. Jadi dana darurat ini sangat penting sekali. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah soft skill dan hard skills. Nah, soft skills di sini teman-teman tadi misalkan sekarang yang ada di jurusan informasi bisa mulai melatih sertifikasi atau fokus belajarnya, fokus studinya itu ke skill yang lebih fokus seperti misalkan cyber security, business analyst, programming, ataupun sistem analis. Nah, di Australia sendiri kebutuhan IT memang besar, tetapi teman-teman ketika ingin mengapply posisi atau lowongan kerja di bidang IT, itu harus memiliki sertifikasi kerja dan pengalaman kerja minimal yang sudah terstandarisasi nasional di Indonesia. Dan teman-teman harus memprovide salah satu reference kerja terkait pengalaman kerja ini. Karena sekarang ini tenaga kerja skill di bidang IT di Australia itu sangat ketat sekali bersaing dengan warga lokal. Kadang warga lokal itu yang lebih diprioritaskan. Nah, teman-teman harus punya nilai lebih, value lebih dibanding daripada warga lokal Australia sendiri, berupa sertifikasi kerja Indonesia. Kemudian driving skill, yaitu SIM, nah ini penting juga, teman-teman nanti bisa convert ke SIM internasional. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya itu challenge and opportunities nih. Nah, pastinya tadi saya diminta juga untuk menjabarkan bukan hanya cerita yang enak-enak aja ya, tetapi juga challenge, tantangan, dan juga kesempatan gitu. Jadi jika teman-teman itu dihadapkan pada sebuah challenge atau tantangan, pasti ada juga peluang dong yang bisa diambil. Terutama di Australia ini, tadi saya sudah kasih tahu banyak banget berbagai sektor industri ya. Teman-teman bisa explore ketika sampai di Australia. Yang pertama yang saya rasakan dulu itu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa itu culture shock. Yaitu terkait bahasa, budaya, aksesibilitas, tadi transportasi umum nggak banyak ya. Kita nggak bisa pesen Gojek motor di sini dan pergi dari satu tempat ke tempat lain itu dengan mudah. Kadang sulit sekali, terutama di daerah regional atau daerah-daerah terpencil yang ada di Australia. Kemudian cuaca. Australia ini punya 4 musim, terutama di Australia Selatan ya. Jadi Australia itu ada Australia Utara dan Australia Selatan. Nah ini di Australia Selatan itu ada 4 musim. Nah itu musim semi, panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Ketika saya pertama kali datang ke sini, itu musim dingin teman-teman. Jadi cukup menantang juga karena sangat dingin. Pada waktu itu saya nggak prepare baju hangat. Pas sampai bandara itu dingin sekali ya. Karena beda banget cuaca atau udara di sini dengan di Indonesia. Kemudian DIY, semuanya ini harus do it yourself. Nah kayak misalkan tadi kemana-mana harus bisa sendiri, kita nggak bisa ya. Kemudian harus masak sendiri. Tadi skill tadi ya, masuk ke skill itu cooking skill. Karena ketika teman-teman ke sini
itu biasanya teman-teman tidak dibantu oleh siapapun, masing-masing itu sibuk dengan urusannya sendiri ya, entah itu kerja, studi. Nah, teman-teman harus bisa mulai dari hal-hal yang basic, basic things kayak cooking, driving, kemudian apply for a job by on your own. Nah, kayak gitu. Oh, Kemudian homesick. Nah, kalau yang maaf, kalau yang budaya apa, Bang Faiz, negara kita oh masuk? iya, budaya itu jadi lebih ke, karena ini kan cross cultural community ya, multicultural community yang ada di Australia. Kayak misalkan banyak student atau orang-orang, teman-teman saya, ini pengalaman pribadi teman-teman saya ketika ke sini, itu kayak culture shock. Misalkan ya, yang paling kecil, hal paling kecil itu ketika kita move ke Australia dan tinggal di satu rumah itu, nah satu rumah itu nggak cuma kita yang sewa di situ. Jadi kayak di situ kita cuma sewa rumah aja, kayak sewa kamar. Nah, kadang satu kamar itu kita harus sharing dengan orang yang berbeda kewarganegaraan, beda dari segi value-nya, social life-nya, kemudian juga habit-nya, kemudian juga belum karakteristik orang beda-beda. Nah, itu paling cultural shock di bidang budaya ini, itu ada di gimana kita berhadapan dengan orang-orang dari seluruh dunia. Jadi nanti teman-teman bakal tuh ketemu orang yang baik-baik banget. Ada yang sekalinya toksik itu juga toksik gitu. Jadi ya itu budayanya itu di situ. Apalagi kalau di Indonesia ini kan budaya timur atau sebagai seorang muslim muslimah ini kental ya. Ketika ke sini, nah itu akan ada challenge yang nantinya teman-teman harus bisa hadapi ya. Dan ini masing-masing orang beda-beda. Oke, seperti itu. Kemudian unexpected situations. Nah, ini kayak ini banyak ya, nggak cuma di Australia aja sebenarnya, di Indonesia ini juga banyak. Setiap harinya kita dihadapkan pada situasi yang nggak pasti gitu kan. Kayak misalkan teman-teman hari ini sehat, besoknya demam, ya kan nggak masuk kerja, atau misalkan teman-teman besoknya itu kayak kehilangan dompet, kemudian juga ada aja gitu. Unexpected situations ini beragam ya teman-teman ya. Kalau saya dulu pertama kali ke sini itu sulit dapat kerja. Saya pikir gampang juga kayak omongan influencer-influencer gitu kan. Mungkin teman-teman sekalian banyak ya yang melihat apa namanya tren kabur aja dulu ini, menceritakan banyak orang-orang menceritakan pengalamannya kerja tinggal di luar negeri itu mudah. Oh enggak, itu sangat-sangat sulit ketika pertama kali saya ke sini. Jadi ketika saya pertama kali ke sini, itu nggak langsung settle teman-teman. Meskipun udah punya saudara, saya juga bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Jadi teman-teman nggak bisa itu namanya bergantung sama orang lain. Kita minta bantuan bisa, tetapi nggak selamanya juga kita minta bantuan gitu. Karena kita harus mandiri di sini. Ingat, kita harus punya set goals, teman-teman. Nah, ini penting juga. Apa alasan teman-teman memilih untuk bekerja atau menetap di luar negeri? Nah, ini yang menjadi pondasi teman-teman. Ketika nanti teman-teman mengalami mental breakdown, teman-teman bisa ingat lagi, reminiscing lagi nih. Apa nih alasan saya pergi dari Indonesia jauh-jauh ke sini untuk menghadapi situasi yang sulit sendirian gitu. Jadi teman-teman bisa upgrade skills dan juga upgrade knowledge juga di sini nanti gitu. Toxic moment kayak tadi udah bilang, biasa ini berhubungan dengan orang lain ya. Interaksi antara orang lain, beda budaya, pasti beda value. Ada sesuatu yang kita anggap nggak wajar atau kita anggap tidak semestinya gitu. Tetapi ya itu di sini individual sekali ya life-nya di sini. Jadi jika teman-teman mengalami toxic moment, lebih baik hindari aja seperti itu. Kemudian accident. Nah, ini banyak teman-teman. Ini bukan cuma saya, tapi teman-teman yang lain juga. Pengalaman saya banyak banget yang apa namanya kena accident, baik itu kena tilang ataupun kena accident di jalan. Saya sendiri di Australia ini pernah jatuh dari motor ya teman-teman ya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu itu beli motor kemudian jatuh. Nah, jatuh di persimpangan besar lampu merah gitu. Nah, itu saya sempat mengalami cedera apa namanya cedera jatuh dari motor, terus dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu teman-teman bisa bayangin kayak accident itu nggak saya duga gitu. Tetapi ketika itu terjadi, nah itu benar sangat
panik sekali saya pada waktu itu ya, karena saya waktu itu sendirian kayak gitu. Kemudian health issues, sakit kayak demam, kemudian apa namanya kecelakaan kerja itu juga menjadi pengalaman tersendiri ya bagi saya di sini. Wah, maaf, itu waktu itu memang mobilnya ngebut-ngebut atau gimana ya kecelakaan itu Oh, penyebab jadi gimana teorinya itu, di Faiz? Australia ini teman-teman, itu jarang banget teman-teman nemuin macet sebenarnya. Nah, makanya mobil di sini itu sebenarnya lancar-lancar aja, Pak. Jadi ketika jalan di jalan raya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pergi ke Australia atau ke tempat lain ya, itu mobil kayaknya tuh ngebut-ngebut gitu. Tetapi ada speed limit sebenarnya. Nah, accident di sini itu lebih kepada banyak faktor sih. Tapi pada waktu itu saya itu baru ganti ban motor dan itu ban yang belum ngegrip, belum nempel ke aspal secara sempurna gitu. Karena di Australia ini aspalnya itu relatif dingin ya. Karena waktu itu musim winter. Jadi yang belum ngegrip lah sama jalan antara roda sama aspal itu. Nah, itu kayak pengalaman yang bisa saya sharing juga. Hati-hati teman-teman, jangan ngebut-ngebut. Pokoknya di sini ada speed limit dan jangan speeding above the speed limit gitu. Jangan melampaui batas kecepatan. Intinya itu aja sih. Sama perhatiin juga kondisi mobil atau motor, sepeda apapun itu layak jalan atau enggak kayak gitu. Teman-teman juga harus punya mechanical mindset, kayak bisa ngebenerin motor sendiri atau mobil sendiri, bisa tahu ketika mobil itu rusak atau breakdown itu harus bisa nyelesain sendiri gitu. Makanya asuransi penting di sini ya teman-teman ya. Kemudian, nah opportunities ini, bicara tentang opportunities ini banyak banget teman. Saya udah ngerasain sini udah 2 tahun lebih. Ya ini teman-teman ini bisa upgrading skills, mendapatkan pengalaman kerja internasional, studi internasional, kenalan sama orang-orang yang notabene itu luar biasa ya, sangat-sangat fokus sendiri di keterampilannya masing-masing yang ada di sini. Nah, ini bisa mendapatkan ticket and license. Ticket and license di sini tadi SIM Australia, kemudian tiket seperti misalkan saya pernah bekerja sebagai forklift driver. Nah, itu harus obtain ticket and license forklift. Nah, itu di sini harus mengambil standar yang ada di Australia. Kemudian courses. Nah, courses di sini teman-teman studi. Misalkan teman-teman sudah selesai 1, mau S2. Wah, ini bisa juga baik biaya sendiri ataupun apply beasiswa yang disediakan universitas ataupun pemerintah dari Indonesia maupun Australia. Seperti kita tahu ya teman-teman ya, ada program seperti LPDP, Australian Awards, kemudian kalau di luar negeri itu ada USAID, kemudian di Erasmus untuk di Eropa. Nah, ini teman-teman bisa coba apply juga beasiswa yang tadi sudah saya sebutkan. Pasti syaratnya beragam, tapi yang paling penting itu adalah IELTS. IELTS teman-teman, kalau mau benar-benar niat ke luar negeri, itu minimal banget 6. Setahu saya 6 ya. Tapi kalau bisa higher above than 6 itu oke sih, oke banget. Kemudian research. Nah, di sini juga masternya itu ada juga Master of Research ya. Jadi teman-teman bisa lebih fokus studinya, mengambil masternya ini ke bidang riset gitu. Ini di beberapa kampus top di Australia itu kayak University of Melbourne, kemudian RMIT University, Victoria University, juga ada Swinburne. Ini banyak banget yang menawarkan research, joint research. Bahkan bagi Bapak Ibu dosen juga, ini saya juga bisa bantu. Kebetulan saya kenal salah satu dosen, orang Indonesia dia, asisten riset di Monash University dia. Hanya mungkin Bapak Ibu dosen nanti bisa nih join program ini, nanti saya bisa tanya sama orangnya gitu. Tadi studi program, research student, master doktoral ya. Ini teman-teman silahkan aja pelajari lewat YouTube ya, banyak yang membahas terkait student ini, karena saya belum menjadi official student di sini, baru rencana aja. Ini jadi belum bisa tahu banyak syarat-syarat master atau doktoral yang ada di sini. Kemudian yang terakhir itu menjadi permanent residence atau bahkan citizens di Australia, atau permanent residence ini penduduk tetap ya. Jadi teman-teman menjadi penduduk tetap Australia itu tetap bisa berkeluarga negaraan Indonesia. Jadi teman-teman sama aja sebenarnya kayak citizens, kayak bedanya ya paspornya masih Indonesia aja. Nah, karena Indonesia itu nggak boleh menganut sistem 2 keluarga negaraan,
Jadi teman-teman bisa stay sebagai permanent residence, nggak usah ganti citizenship atau kewarganegaraan. Nah, keuntungannya banyak banget nih menjadi penduduk tetap ya. Di antaranya teman-teman mendapatkan fasilitas kesehatan gratis dari Australia, kemudian mendapatkan beasiswa potongan harga jika ingin melanjutkan studi, diprioritaskan juga di bidang pekerjaan tertentu ya, membutuhkan status permanent resident atau citizens ini. Meskipun ya banyak juga pekerjaan di luar sana yang nggak mengharuskan untuk menjadi permanent residence ya. Tetapi permanent residence ini ketika teman-teman move ke Australia ini menjadi salah satu opportunity yang bisa diambil gitu. Nah ini salah satu keuntungan menjadi citizens Australia ini hajinya bisa cepat. Wah ini luar biasa sih. Pengalaman orang Indonesia yang menjadi citizens Australia ini mereka bisa naik haji itu cuma nunggunya 1 atau 2 tahun gitu. Jadi lumayan cepat juga. Kemudian Syaratnya apa ya? Syaratnya ya? ya Syaratnya apa ya kalau misalkan permanent resident yang utamanya itu apa? banyak ya syaratnya ya. Kalau sebagai pekerja itu sebenarnya lebih easy. Karena teman-teman cuma membutuhkan sponsor dari perusahaan yang mau mensponsori teman-teman untuk bekerja. Jadi gini, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, jadi ketika teman-teman bekerja ke Australia, teman-teman bekerja di suatu perusahaan nih. Nah, perusahaan tersebut suka dengan kinerja atau performa kerja teman-teman. Nah, itu teman-teman nanti bisa disponsorin. Sponsorin itu kayak terikat kontrak gitu. Jadi kontrak kerja. Minimal kerja sama mereka selama 3 sampai 4 tahun. Nanti setelah kerja 3 sampai 4 tahun, teman-teman bisa apply permanent residence ini seperti itu. Jadi syaratnya itu kerja di perusahaan yang sama selama 3 sampai 4 tahun gitu. Gitu Pak. Nggak boleh keluar ya? Kalau sudah disponsorin sama satu perusahaan itu wajib mengabdi ke perusahaan itu 3 sampai 4 tahun. Tapi ya oke juga sih. Artinya kan benefitnya dapat gaji sebagai full time employee itu dapat jaminan 38 jam kerja. Jadi meskipun kurang dari jam 38 jam kerja tersebut dibayar tetap minimum harus 38 jam. Itu bare minimum. Bare minimum untuk kerja full time di Australia seperti itu. Jadi lumayan lah gitu. Karena di sini gajinya juga lumayan besar juga ya sebagai full time worker seperti itu. Nah, ini beberapa lanjut Ibu. Ya, ini beberapa portal job kerja yang bisa teman-teman akses. Ini ada Seek. Ini tadi ini yang paling populer di Australia ini. Amongst every worker, Seek ini yang most popular. Jadi teman-teman bisa explore nih. Bahkan di Indonesia, meskipun belum ke sini juga bisa download aja. Bisa download nanti. Biasanya employer di sini tuh langsung straightforward to the point. Artinya teman-teman itu dikasih gaji sekian, syaratnya apa aja, itu biasanya udah ada di job description-nya itu. Jadi teman-teman pasti akan dibayar dan bekerja sesuai dengan job description aja gitu. Nggak mungkin melenceng. Kemudian ada Indeed dan LinkedIn tadi, internal source. Teman-teman bisa approach employer-nya atau HR, human research-nya. Itu teman-teman bisa apply lewat LinkedIn. Saya kebetulan dapat dari LinkedIn ini atau Facebook ya. Ini salah satu kontraktor besar yang ada di Australia juga. Nah, tahun depan saya mau mulai kerja untuk kontraktor tersebut seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa download atau search di website terkait ini ya, 3 ini. Jadi teman-teman ada gambaran syarat kerjanya apa aja dan apa yang harus dipersiapkan sebelum move ke sini. Jadi teman-teman bisa lebih well prepared. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh daripada tadi job portal ya, informasi job portal. Ini lowongan kerja, ini saya sengaja post supaya teman-teman ada gambaran nih berapa gajinya. Nah, ini $36 per hour. Biasanya teman-teman ini $36 ini bukan fixed rate. Jadi kalau teman-teman itu kerja lebih dari 38 jam, itu double bayarannya. Namanya overtime. Nah, di sini overtime ini berlaku ya, ini menjadikan gaji dosa ini sangat besar.
Jadi kalau teman-teman kerja lebih dari 40 jam sampai 45-50 jam, itu bayarannya luar biasa. Dan ini bayarannya per weekly. Jadi tiap minggu ya ditransfer atau per 2 minggu. Tapi lebih seringnya 2 minggu di sini gitu. Jadi saya pernah dapat itu sekitar 1.800, 2.000 per minggu itu. Lumayan juga itu dari overtime. Seperti itu. Ada yang annually per year. Nah, ini biasanya untuk pekerjaan yang full time. Ada yang tipenya kontrak atau temporary. Ini temporary ya, atau casual. Ini biasanya part time atau kerja kontrak biasa gitu. Nah, ini yang full time itu sampai $85.000. Ini Australian dollar per year. Atau tembus juga sampai $100.000 per year juga. Ini belum di benefit lainnya juga dapat kayak insurance, kemudian superannuation itu kayak BPJS ketenagakerjaan gitu. Jadi tiap sektor itu beda-beda. Ada yang lebih rendah, ada juga yang lebih tinggi gitu. Gitu ya. Ini bisa dilihat information technology support officer, ICT support officer, kemudian forklift operator. Banyak ya di sini peluang kerja teman-teman yang bisa explore kayak gitu. Oke, lanjut Ibu. Nah, ini hit the road because the opportunity is out there waiting for you to be explored. Ya, ini 4 kota yang saya saya tampilkan di sini ada Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth. Melbourne ini terkenal kota yang multicultural sekali. Ini salah satu kota yang terbesar yang ada di Australia. Kemudian Sydney itu siapa yang nggak tahu ya, Opera House ya, destinasi wisata dunia. Di sini lebih banyak sektor hospitality, kemudian di warehouse, industri juga banyak di Sydney. IT di Melbourne dan Sydney itu tuh banyak job offeringnya. Kemudian Adelaide untuk yang suka slow living, nggak terlalu suka keramaian, hiruk pikuk kayak macet. Adelaide ini kota yang paling ideal sih. Saya tinggal di sini sekitar 1 tahun 5 bulanan. Jadi saya paling lama ini sebenarnya di Adelaide. Karena peluangnya itu besar di sini ya. Kotanya kecil, nggak banyak orang, dan ya banyak job vacancy yang ada di sini. Ya, alhamdulillah saya waktu itu hit the jackpot gitu, kayak mendapat pekerjaan yang sangat bagus banget di Adelaide ini, makanya lama. Kemudian Perth ini kota yang paling terisolasi di dunia karena dia kotanya jauh dari mana-mana. Itu ada di Western Australia. Kota ini terkenal dengan pertambangannya, industri mining. Jadi teman-teman yang mau coba ke industri mining, ini banyak banget orang Indonesia juga nih yang kerja di industri mining di Perth. Saya tahu banyak teman saya yang ada kerja di sini ya. Itu bisa ambil sertifikasi atau tiket untuk ke mining, sektor pertambangan di Australia ini ya, luar biasa ini. Jadi ini 4 kota terbesar yang ada di Australia. Teman-teman sebelum apply dan move ke sini, mau studi, kerja, bisa riset masing-masing 4 kota ini ya. Atau bisa tanya ke saya langsung, nanti bisa add Instagram atau kontak saya di WhatsApp aja. Insya Allah saya bantu sebisa saya ya, sepengetahuan dan pengalaman saya untuk settle down tinggal di beberapa kota di Australia gitu. Kemudian selanjutnya ini ada dokumentasi saya pribadi nih. Nah ini bisa dilihat saya bersama dulu manajer saya di tengah itu orang Australia ya, baik banget dia. Jadi teman-teman ketika kesini itu bukan cuma liburan aja, tetapi juga bisa upgrade skills, kemudian juga bisa jalan-jalan sambil jalan-jalan ya. Itu dia tadi working holiday visa. Visanya itu working holiday namanya. Nah, itu teman-teman nanti bisa explore lebih lanjut lagi syarat visanya. Yang pasti bahasa Inggrisnya teman-teman harus dilatih dari sekarang. Saya pernah ke Sydney, kemudian ke Melbourne. Ini ada jalan-jalan ke Turki waktu itu. Kemudian ke Gold Coast. Gold Coast itu di Brisbane, Queensland, di utara Australia. Kemudian main-main ke Victoria University. Ini ketemu anaknya Pak Kom, ketemu Ginko. Ya, jadi ada juga alumni IT dari Win yang lanjut S2 di sini ya teman-teman ya. Setahu saya dari FSC cuma saya berdua aja gitu. Jadi teman-teman diharapkan setelah dari sini bisa termotivasi ya untuk melanjutkan studi ataupun bekerja ke sini gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa mengarahkan nih menjadi bagian dari program baik fakultas ataupun jurusan masing-masing
untuk kelak membina mahasiswa-mahasiswinya, mengencourage supaya menjadi top global di negara nanti. Nggak harus Australia ya teman-teman ya, tapi bisa juga ke Turki. Saya ada loh teman-teman juga yang kerja di beberapa negara kayak Saudi Arabia, Qatar, Jepang, Korea, dan mereka sering ngeposting-posting kerjaan gitu. Jadi teman-teman nanti bisa reach out ke saya, kita sharing-sharing lebih lanjut ya setelah seminar ini. Itu banyak teman-teman, nggak cuma di Australia sebenarnya, tapi di seluruh dunia itu ada banyak ya gitu. Tapi kalau mau ke Australia, ini saya bisa bantu secara pribadi gitu. Oke, lanjut. Oke, so ini adalah penutup atau akhir dari slide saya, yaitu make your life the great escape pastinya ya. Ya, ini saya buka mungkin sekarang question and answer session ya. Ini bisa dicek Instagram saya, kemudian ada Facebook saya, ini bisa reach out saya untuk lebih jelasnya mengenai syarat-syarat kerja atau studi di Australia, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Mungkin jika teman-teman, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih aplaus ya yang meriah untuk Bang Faiz ya. Luar biasa nih Bang Faiz ya. Terima kasih. Sangat inspiring ya. Jadi memberikan semangat kepada para audien, khususnya adik-adik mahasiswa yang ingin ke sana gitu ya. Jadi banyak sekali gambaran-gambaran, kemudian peluang-peluang maupun tantangan ya yang dan pengalaman Bang Faiz sendiri selama di sana sangat istilahnya sangat menantang gitu ya dan sangat menarik sekali. Oke, silahkan barangkali ada yang tanyakan bebas ya. Artinya mumpung Bang Faiz nih di sana belum ngantuk ya Bang Faiz ya, belum tidur ya. Aman Pak, aman. Besok libur. Kebetulan hari ini lagi public holiday Australia, jadi libur. Oh, hari apa itu? Rangka apa itu kalau libur? Ini King's Birthday kalau nggak salah deh. Oh, jadi gitu ya. Australia ini kan kerjasama sama Inggris ya, bukan kerjasama, maksudnya dia negara Commonwealth atau Persemakmuran Inggris. Jadi kayak hari-hari besar kerajaan itu dirayakan sebagai public holiday, termasuk ulang tahun Raja Inggris gitu. Ya. Baik, silakan ada yang bertanya. Silakan ya, mumpung kesempatan yang sangat baik nih, Bang Faiz ada di sini nih. Adik-adik mahasiswa silakan ya. Waktu diberikan kesempatan pada Anda nih. Halo, silakan. Ini ada 52 peserta ya, mahasiswa. Oh ya, silakan. Barangkali ada yang tanyakan. Ada yang resen. Yang resen ya. Rifan ya, Rifan. Silakan. Tadi Rifan yang udah resen, tapi turun lagi ya. Ya, Pak Komar. Ya, silakan ya. Baik, selamat malam Mas Faiz dan para dosen sekalian. Saya izin bertanya kepada Mas Faiz. Mungkin tadi, mohon maaf sebelumnya saya agak telat join Zoom karena tadi ada urusan dengan orang tua. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi, Mas Faiz, ini ke Australia melalui LPDP kah atau hanya apply normal saja pekerjaan yang ada di Australia? Dan yang kedua itu, tadi Mas Faiz sempat mention tentang lingkungan yang toksik ya. Kalau misal di lingkungan itu emang mayoritasnya itu istilah kelakuan orang luar agak aneh di mata kita, apakah kita menerima aja yang dimana konsekuensinya mungkin buruknya akan dikucilkan atau kita adaptasi aja tuh, ngikutin meskipun nggak sesuai dengan nilai di Indonesia gitu. Terima kasih Mas Faiz. Baik, Mas Rifan, terima kasih. Ini saya langsung jawab aja ya, berarti ya. Langsung aja, langsung silakan Bang Faiz. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi tadi untuk pertanyaan pertama, saya apply sendiri visanya. Namanya Working Holiday Visa, teman-teman ya, WHV. Mungkin ini udah populer ya di kalangan teman-teman ya. Coba kalau bagi yang belum tahu, dicari tahu syaratnya. Salah satunya, ini ada yang komen di chat. Ada yang bertanya di chat juga, salah satu, ya memang minimal saving itu $5.000. Jadi teman-teman, 50 juta ya, $5.000 itu sekitar 55 juta. Jadi ini deposito aja ya, kayak teman-teman misalkan deposito di bank, jadi nggak dipakai semuanya itu 50 juta gitu teman-teman. Jadi ini bisa diakalin. Kalau saya dulu itu minjem dulu ke saudara, jadi supaya di rekening kita itu tercatat 50 juta gitu, ada rekening uang masuk,
50 juta. Nah, setelah visanya nanti jadi terbit, ya duitnya kita balikin lagi utuh. Jadi nggak kepake juga nggak apa-apa. Untuk modalnya sendiri, untuk modal visa WAV sendiri, saya bisa bilang di kasaran angka dulu 2023 itu 15 juta. Jadi yang modal yang benar-benar keluar itu dari mulai tiket pesawat, kemudian tes IELTS. Tes IELTS ini mahal, sekitar 3 juta. Makanya teman-teman itu harus well prepared sih. Tetapi kabar baiknya adalah WHV syaratnya IELTS itu nggak tinggi. Jadi nggak usah takut teman-teman. Cuma 4,5 itu mah merem. Mahasiswa SI harus merem nih. Saya percaya mahasiswa SI ini kan setiap hari itu kan banyak terminologinya bahasa Inggris ya. Kemudian juga mungkin ada pelajarannya kan dulu SKS bahasa Inggris ya kan. Ada material course bahasa Inggris atau teman-teman yang punya pengalaman conversation in English. Nah, ini pasti sangat easy banget sih. Gitu. Jadi yang paling mahal itu IELTS dulu sama tiket pesawat. Itu sekitar habis 2 itu aja udah 7-8 jutaan gitu. Sisanya, nah itu tergantung teman-teman. Kayak lifestyle teman-teman lah gitu. Kayak gitu. Untuk pertanyaan kedua tadi, gimana sih ngadepin orang toksik atau misalkan kita yang sering kejadian ya, kita baru dapat rumah, kita baru masuk ke rumah tersebut, disengin tuh atau orang itu tuh kayak memiliki behavior yang menurut kita itu nggak sopan atau melawan value-value kita ya sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang Indonesia gitu ya. Pertama, indikator daripada toksik itu menurut saya ya, itu kalau udah menyangkut ranah pribadi gitu. Artinya kelakuan orang tersebut itu kayak udah mengusik kita lah, mengganggu kita. Misalkan main musik tengah malam atau ngomong kenceng-kenceng atau misalkan dia jadi provokator di rumah. Di rumah itu kan sebenarnya banyak orang kan dan kita itu sewa ke orang lain gitu. Kayak ada landlordnya di rumah tersebut kan. Ada pengalaman teman saya itu, wah dia diresein, dilaporin terus, padahal dia nggak ngelakuin salah apa-apa gitu. Tapi kayak dia dikambing hitamkan gitu kan. Nah itu menurut saya, itu pertama kita harus konfront sih. Kita harus ngasih tahu ke orangnya bahwa ini nggak benar itu kan. Ini tolong jangan berisik, tolong jangan berbuat hal yang mengganggu kenyamanan umum ya gitu. Karena kita sama-sama bayar kan. Kita sama-sama bayar di rent tersebut misalkan gitu kan. Jadi kayak harus harus saling mengerti satu sama lain gitu. Intinya kita harus konfront, kasih tahu. Kalau nggak bisa dikasih tahu ya kita laporin lagi ke landlord gitu. Jadi usahakan hindari kontak fisik, kayak meskipun kita sekesal apapun gitu sama orang. Ini nggak cuma di Australia tapi mungkin di Indonesia juga ya. Kita sering misalkan senggolan di jalan, ya kan biasanya kalau macet-macetan atau apa gitu kan kebawa emosi. Nah itu usahain kasih tahu dulu sebelum, jangan ada kontak fisik. Di Australia ini sangat menjunjung tinggi hukum ya, apalagi kepentingan individual ya, jangan sampai mengganggu kenyamanan individual. Nah ini pengalaman yang lucu ya, sekaligus ini unik ya. Waktu itu ada tetangga berisik, itu bisa dilaporin polisi teman-teman. Dan polisi sini tuh gercep gitu kan. Misalkan ada tetangga berisik gitu kan, dan itu udah mengganggu tidur kita. Kita bisa diem-diem, itu whistleblower. Whistleblower tuh kayak lapor ke polisi, telepon. Kita lapor aja, ini di alamat kita sekian, jalan sekian-sekian, ada keributan, ada ini, bisa nggak tolong dicek gitu, diamankan. Polisi langsung datang itu, kurang dari 20 menit. Nggak nyampe malah, 5 menit, 10 menitan itu datang, langsung mengamankan kondusif situasi. Jadi menelpon polisi itu selalu hal yang, opsi yang terakhir yang efektif gitu. Kalau sudah ke ranah umum ya, kayak gitu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Mas Faiz, sangat menjawab. Ya, Ya, tadi Mas. ada lagi yang tanya lagi itu tentang Ya. tadi masalah sholat ibadah itu ya, untuk ibadah sholat dan ibadah lain di mana di sana gitu dari Mutakin nih. Ya, terima kasih Mas Mutakin. Jadi untuk ibadah, ya sholat dan lainnya itu, yang pertama teman-teman ketika berada di kota-kota besar itu gampang ya menemukan masjid banyak di sini. Karena komunitas Muslim Islam itu banyak banget di Melbourne, terutama di suburb Melbourne seperti Campbellfield, kemudian Footscray, itu banyak banget komunitas Muslim di sana. Jadi untuk
panduan ibadah ataupun sholat ini bisa ngelihat pertama di web, karena beda waktu, beda musim itu juga beda jamnya juga, jam sholatnya, karena mengacu pada posisi matahari ya. Di summer itu maghribnya jadi lebih lambat, lambat sedikit, sekitar jam 7 atau jam 8 itu baru maghrib. Kemudian di winter sama sih kayak di Indonesia gitu. Jadi untuk ibadah, aksesibilitas ibadah ini bisa di mana aja, bisa di kapanpun. Itu masuk ke ranah kebebasan, freedom of expression ya, dan freedom of believing, sorry. Itu kayak kita bebas menjalankan ritual ibadah apapun dan dimanapun selama tidak mengganggu kepentingan publik, gitu aja sih. Ada lagi? Ya, barangkali ada lagi. Kalau sholat di Jam jam kerja, kerja gimana? tergantung employer-nya. Kadang bisa, tapi teman-teman, kadang-kadang nggak berbenturan kok. Jadi selesai kerja itu, let's say, saya masuk jam 6, kerja cuma 8 jam, berarti pulang jam 2, pulangnya masih bisa sholat di rumah gitu. Jadi nggak harus tempat kerja. Kalaupun harus tempat kerja, biasanya ada break time di sini, smoko namanya. Jadi break time itu biasanya sehari itu dalam 8 jam 2 kali. Salah satunya itu bertepatan dengan waktu zuhur. Jadi bisa itu sholat. Jadi nggak selamanya, maksudnya nggak seharian kita itu stay di workplace atau di kantor gitu, nggak. Jadi tetap masih bisa fleksibel nanti. Itu nanti bilang ke employer-nya, harusnya employer-nya harus menyetujui, harus menyesuaikan sih, memberikan kesempatan buat kita untuk ibadah gitu. Ya, Oke. lagi mungkin kalau di sana emang mulai jam 6 ya, kerja pagi banget ya, Bang Faiz. Beda-beda Pak. Jadi ada yang jam 6, jam 7, tergantung shift-nya juga. Saya pernah dapat shift afternoon, shift malam juga pernah. Sekarang shift pagi. Jadi ya beda-beda juga ya. Beda-beda juga ininya, shift-nya. Ya, silahkan. Barangkali ada lagi, mau masih Bang Faiz nih untuk ada di sini ya, dari adik-adik mahasiswa atau yang lain. Mungkin terkait visa ya. Banyak yang mungkin masih bingung terkait visa ini ya. Jadi teman-teman, oh iya, satu lagi. Kalian bisa apply visa WHV meskipun nggak lulus. Meskipun belum lulus. Meskipun belum lulus. Jadi meskipun di semester 6 selesai internship atau magang, PKL ya. Itu masih ada nggak tuh Pak? Masih ada ya? Jadi Masih ya, lagi ya. masih ada ya. Setelah PKL, minimal kan syaratnya itu kan setara D3. Nah, D3 itu kan 3 tahun ya kurang lebih lah ya. Jadi semester 6 itu setelah menyelesaikan PKL, teman-teman bisa apply visanya meskipun belum lulus. Bisa itu ya. Nah, ini fakta unik lainnya ini nih. Iya, ya. Jadi teman-teman nggak ada alasan buat nggak siap. Ya, teman-teman bisa mempersiapkan dari mulai semester 6. Semester 6 biasanya kan habis semester 6 itu agak lenggang ya. Nah, itu selain skripsi, mulai riset skripsinya, ini bisa juga siapin visanya, syarat-syaratnya gitu. Iya, ini ada lagi yang bertanya nih Bang Faiz. Dari Bu Eva, biaya hidup sendiri gimana di sana? Biaya hidup. Oh, halo Ibu Eva. Ya, aduh, udah lama nggak ketemu. Jadi, Maaf, Eva ya. biaya hidup. Ini banyak ya kategorinya ya. Kayak misalkan, misal Ibu ke sini untuk kerja. Nah, itu biaya hidup di sini itu biasanya ya, karena pakai dolar itu relatif lebih mahal. Misalnya kayak makanan, nasi goreng. Baru saya tadi siang makan di luar itu habis sekitar ya 370.000. Menunya cuma kuitiau goreng, telur dadar, sama kerupuk. Itu habis $37. Nah, itu contoh mahal ya. Kalau makan di restoran emang mahal, asli Bu, asli Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Kalau ke sini minimal bisa cooking sendiri. Karena kalau bisa cooking sendiri, harga kebutuhan makanan ya, kebutuhan pangan ini bisa sama kayak di Indonesia sebenarnya. Asal bisa masak aja gitu. Nah, kalau teman-teman sering lifestyle tinggi, makan selalu di luar ya kan,
kemudian selalu hangout, selalu ngopi untuk ngerjain tugas gitu kan, itu pasti mahal. Jadi tergantung lifestyle. Kemudian yang mahal di sini itu biaya transportasi, bukan transportasi, bengkel. Bengkel juga relatif lebih mahal di sini dibanding di Indonesia. Ada beberapa hal di Australia ini yang menjadi kekurangan juga, salah satunya biaya hidup yang lebih mahal kalau teman-teman nggak pinter-pinter menyiasatinya gitu. Mungkin cukup menjawab itu ya. Kalau biaya studi, nah itu beda lagi ya. Itu standar di sini memang lebih mahal, tetapi worth it kok, worth it kok. Apalagi sambil kerja gitu bisa ketutup. Ya karena mahal kan kalau kita pakai rupiah kan ya. Tapi kalau udah Ya, betul. gaji sana gitu gimana itu? Tertutupin lebih sisa kan gitu kan? Bagaimana tuh? Iya, jelas, jelas. Di sini rata-rata ya teman-teman saya ya, ini eh, FYI juga for your information, kayak kerja sebulan, 2 bulan itu bisa beli mobil karena harga mobil itu relatif lebih murah dibanding di Indo. Jadi di sini pajak kayak PPNBM itu nggak ada ya, pajak kendaraan bermewah gitu saya belum pernah dengar. Tapi saya dengan teman-teman di sini kebanyakan itu punya mobil sendiri-sendiri. Jadi satu orang satu mobil. Karena tadi itu tadi ya, nggak ada Gojek, aplikasi-aplikasi kayak Uber atau Gojek itu di sini mahal ya. Jadi rata-rata semua punya mobil dan bisa dibeli cuma 1 atau 2 bulan kerja gitu. Mobil di sini itu lebih murah dibanding motor baru di Indonesia. Jadi $2.000, kadang $3.000, $5.000, sekitar 50 juta itu udah bisa beli mobil yang cukup reliable ya, gitu yang bagus. Oh gitu ya. Betul. Ya oke. Kemudian ada lagi yang masalah halal. Gimana itu? Masalah makanan halal nih. Tanyanya. Ini karena pengalaman saya kerja di pabrik daging, teman-teman. Pabrik daging internasional. Internasional ini maksudnya pabrik-pabrik yang ada di Australia, daging ya, daging sapi maupun kambing itu mengekspor untuk global market. Nah, semuanya itu halal standarnya. Jadi, teman-teman ketika ada kesempatan pergi ke Australia, belanja daging itu hampir bisa pastikan 99% halal semua. Jadi untuk daging ya, produk daging ini ya, daging kambing dan juga sapi semuanya standarnya halal di Australia. Hampir semuanya, hampir semuanya. Nah, cari tahunya gimana? Itu di labelnya ada. Ketika teman-teman beli daging, ada bingkisannya, ada plastiknya, di situ ada bisa scan barcode atau ada halal registration number di situ biasanya. Jadi insya Allah semuanya halal di sini. Kalau untuk daging sapi dan kambing ya, gitu. Bang Faiz, mungkin saya bisa nambahin sedikit ya untuk tentang halal itu ya. Oh iya, ya silakan Ibu Vita. Silakan, silakan Bu. Ya. Iya, di Melbourne itu banyak banget kok halal butcher itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dan malah kalau saya pribadi saya lebih merasa comfort ya kalau kita belinya di tempat halal-halal butcher gitu. Halal butcher itu toko-toko daging tapi yang memang ownernya itu Muslim gitu. Jadi Betul, betul. dia memastikan betul bahwa semua yang di situ termasuk ayam, daging, kambing, semua itu memang sudah halal-halal kan bukan berarti tapi bisa secara penyembelihan segala macamnya itu juga semua gitu. Jadi di Melbourne itu bisa dibilang untuk mungkin nggak di Melbourne aja di sini juga sama ya. Itu banyak banget halal butcher gitu. Jadi nggak usah khawatir. Malah kayak misalkan kayak misalnya kayak buntut gitu ya. Itu kan kalau di sini mahal ya. Kalau di sana tuh murah karena orang-orang sana tuh nggak suka yang kayak buntut terus kayak misalnya hati Ya. sapi yang kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh murah di sana. Kalau di sini malah buntut kan mahal gitu. Nah, kalau di sana tuh murah. Jadi dulu teman saya tuh mau ngirit, akhirnya mereka beli dagingnya cuma sedikit, tapi nanti banyaknya beli buntut, banyaknya yang Ya. kayak yang lain karena itu lebih murah gitu. Ya, betul. Ya, Ibu Vita, betul sekali ya. Terima kasih sudah menambahkan. Dan jadi saya jadi ingat nih Bu. Bicara soal halal butcher, ini salah satu pengalaman kerja saya atau sertifikasi yang saya miliki di sini. Saya pernah kerja sebagai tukang potong halal. Jadi saya dulu pernah jadi tukang jagal sapi, teman-teman, rekan-rekan Bapak-Bapak Ibu. Nah ini, jadi saya bisa tahu gitu proses dari A sampai Z terkait pemotongan sapi ini, terutama sapi ya. Saya di bidang agriculture ini setahun lebih itu bekerja di pabrik daging. Nah sempat
juga jadi tukang potong, teman-teman. Tukang potong sapi, teman-teman. Jadi di sini tukang potong sapi itu harus bersertifikasi halal. Jadi teman-teman harus muslim, bisa baca Quran. Ya, kalau ini anakuin, mungkin yang mau jadi halal slaughter, itu bisa nih, ngambil nih, gampang banget. Karena tesnya itu nanti dites dari ICCV namanya. Islamic Council itu of Victoria. Jadi setiap state itu ada Islamic Council ya. Nah, Islamic Council ini yang mengatur peredaran dan menjaga standar halal yang ada di Australia. Jadi teman-teman, betul kata Ibu Vita tadi, kalau teman-teman belinya di Halal Butcher itu pasti 100% halal dan itu dijamin gitu oleh lembaga sertifikasi halal di Australia Iya. gitu. Kayaknya kalau untuk soal makanan nggak usah khawatir deh. Di Halal Butcher bakso juga ada, gitu. Jadi Betul. iya nggak kayaknya kalau Ya, Dulu begitu kalau di sana iya ya. betul. Australia sih nggak usah khawatir soal makanan. Ya dulu Iya betul. kita betul dulu di sekali. ini ya di Melbourne ya dulu ya. Iya, saya di Melbourne. Iya. Ya, ya Berarti betul. banyak limpahnya juga, Bu, ya? Oh, banyak banget Pak Bayu. Itu murah Bayu, banget. salam. Oke. Iya, ini Ya, ini makin interaktif ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. barangkali ada lagi. Kalau soal lifestyle, halal itu bisa kok, tenang aja. Intinya itu. Gitu. Pak Is, mungkin saya coba ingin klarifikasi visa lagi tadi. Oh ya, Pak Eri, Untuk silakan. Pak Is pakai WHV juga waktu ke sana. Betul, working holiday Betul. visa, Pak. Oke. Jadi emang dibolehkan bahwa orang Indonesia pergi ke sana belum punya pekerjaan untuk cari kerja di sana. Waktu Oh, apply boleh, itu Pak. memang begitu. Boleh. Jadi sistemnya oke, karena oke. dapat visa dulu. Visa ini kayak tiket untuk di bandara ya, untuk kita masuk ke Australia gitu, untuk kita masuk ke suatu negara. Misalkan, makanya banyak visa, jenis visa itu kan banyak ya. Visa Australia itu juga banyak jenisnya, Pak. Jadi ada visa turis, visa student, visa working holiday, visa kerja, visa permanent resident, dan lain-lain. Sama kayak visa umroh dan lain-lain ya. Jadi masing-masing visa fungsinya itu beda-beda. Jadi visa ini hanya sebagai tiket untuk masuk ke Australia untuk keperluan imigrasi. Jadi imigrasi tahu nih, misalkan visa turis, ya kita ke sini cuma bisa jalan-jalan aja, nggak bisa kerja, nggak bisa studi, ya. Jadi visa kerja, ya udah fokusnya buat kerja, bukan buat studi, kerja full time gitu. Jadi visa ini kayak aturan yang melekat ke kita tentang apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan di Australia. Kayak student, mungkin Bu Vita pernah jadi student dulu, punya yang namanya batasan kerja. Batasan kerjanya cuma selama 24 jam. 1 minggu. Jadi 2 minggu itu cuma sekitar 48 jam aja. Gitu. Jadi masing-masing visa beda syarat dan beda ketentuannya. Gitu. Masalah umur ada nggak sih kalau untuk WHV itu? Ya, betul. Jadi umur itu WHV ini masih ini ya, relatif fleksibel. Bukan fleksibel, maksudnya untuk bagi mahasiswa baru, ini sangat ideal banget untuk apply WHV. Saya sangat mengencourage teman-teman untuk ambil visa WHV ini. Karena batas usianya itu 30 tahun. Jadi sampai 30 tahun ini masih bisa apply. Gitu. Jadi meskipun... Berarti 30 tahun itu masih bisa gitu ya? 30 tahun masih bisa? 30 tahun, Pak. Itu udah terakhir itu ya maksudnya ya? Batasnya 30 tahun. Kalau mahasiswa yang baru lulus berapa sih, paling 21-22 ya. Masih bisa panjang itu untuk persiapkan diri. Nggak ada alasan. 23 bisa gitu ya. Ya, betul, Pak. Ya itu terus kalau ini Bang Faiz nih, kalau misalkan tadi itu kan ada Bang Faiz itu tinggal di Adelaide 1,5 tahun ya. Ya. Nah itu memang kita harus ini ya istilahnya pindah sana pindah sini gitu ya atau gimana? Kenapa seperti itu? Nah, kalau saya, prinsip saya Pak, ketika pergi ke Australia ini ya, ke luar negeri, teman-teman, jangan terpaku sama, wah ini kotanya bagus nih, buat jalan-jalan, buat foto-foto, saya ke sana aja, nggak mau ke tempat lain. Nggak gitu. Ikutilah di mana opportunity itu ada. Sesuai tadi saya bilang, tujuannya teman-teman itu, mahasiswa ini apa nih? Atau Bapak Ibu yang mungkin ke sini misalkan mau dokter, mau research, berarti pilih tempat atau kota yang dimana mau menerima keilmuan dan knowledge kita gitu, yang mau menerima kita, yang dimana opportunity juga ada di situ dan untuk jangka panjang. Nah, kenapa di Adelaide tadi? Karena opportunity saya, rezeki saya lah ibaratnya lah, itu ada di Adelaide Pak gitu. Jadi ketika saya di Adelaide, saya merasa nyaman.
karena saya ketemu manajer yang baik di situ, benar-benar environmentnya itu benar-benar suportif banget sih Pak gitu. Ketika saya kerja di pabrik daging ya, Thomas Foods International tadi. Nah, itu wah lingkungannya bagus, manajernya juga baik banget, udah benar-benar kayak keluarga sendiri ya kan. Saya dapat overtime banyak, itu sih yang bikin apa namanya saya betah sebenarnya itu. Saya suka kerja, karena saya suka kerja. Saya waktu itu dikasih jam kerja yang sangat-sangat panjang gitu ya. Alhamdulillah jadi kayak betah aja gitu di sana. Meskipun kotanya sangat kecil ya, bisa dibilang desa itu. Desa itu sama Ciputat juga, gedean Ciputat itu jauh, jauh banget. Terus untuk selama di sana itu pertama kali kontrak dulu gitu apa gimana sih? Jadi di sini kerjanya casual Pak, tapi kayak full time Pak itu. Sebenarnya kontraknya kita yang nentuin sih. Kalau saya nggak pernah itu yang namanya kayak dipecat sepihak gitu ya. Alhamdulillah ya saya nggak pernah kayak diberhentikan gitu. Selalu saya yang punya pilihan sendiri mau lanjut kerja di sini atau pindah. Nah karena di sini pekerjaan itu banyak, jenis kerjaan dan industri itu banyak ya. Ada namanya seasonal job. Seasonal job ini pekerjaan musiman, teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu fakta bahwa hampir 80% itu gandum-gandum yang ada di Indonesia itu impornya dari Australia ya. Jadi di sini ada yang namanya season gandum, grain season. Itu biasanya 3 bulan sekali gitu. Dan itu biasanya seminggu atau sebulan itu bisa tembus 80 sampai 100 juta itu. Itu banyak testimoninya itu. Nah, jadi orang-orang tuh sering loncat-loncat gitu, Pak. Orang-orang sering loncat dari satu kerja yang satu season ke season lain. Karena ngincer apa namanya? Uangnya aja gitu, uang gede gitu. Karena dia seasonal job, jadi lebih besar gajinya, jam kerjanya lebih jam kerjanya lebih panjang. Yang gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang bingung kayak nanti susah atau gimana di Australia ini, tenang aja teman-teman. Bisa, insya Allah saya bantu teman-teman soal kerjaan, soal gimana settle down di sini. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa bantu lah nanti, khusus buat Amin, amin, amin. Amin. Ada lagi mungkin? Masih banyak sebetulnya pertanyaan nih. Kok yang naik saya terus jadinya malah. Mahasiswa nggak nanya ini Mas. Silakan barangkali ada lagi. Silakan teman-teman. Yang untuk riset dosen tadi gimana tuh Bang Faiz? Bisa diuraikan lagi nggak? Oh iya. Jadi banyak sebenarnya apa namanya? Orang Indonesia yang udah menetap di sini ya, itu mereka tuh kerja di kayak kampus-kampus gitu. Nah, kebetulan saya kenal satu orang, dia itu dokter di Monash University. Dia itu riset di SI juga, di SI. Nanti saya bisa kasih kontaknya itu terkait kalau mau ada kerjasama atau ada riset. Gimana di Indonesia saya kurang terlalu ngerti juga ya. Mungkin Bapak Ibu dosen nanti saya bisa hubungin sama orangnya sih. Dia kerja di Monash University jadi asisten riset gitu Pak. Jadi kayak doktoral gitu. Bisa ini ya kolaborasi gitu ya, bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi Pak. Dia orang Indonesia Pak. Nah, ini mungkin dari Prodi mungkin bisa ini kali Bu Puro ya, kolaborasi dengan sana gitu. Bisa kita invite dulu misalnya apa dulu ya, sharing session atau apa. Betul, ya Ibu Kuro nanti kalau mau saya kasih kontaknya. Nadilsa Husain ada di Monash. Gimana Pak? Pak Nadilsa Husain ada di Monash University. Iya betul. Di Banyak. Syariah, dosen Syariah. Ya. Banyak. Bapak Ibu, suaranya timbul tenggelam suaranya Bapak Ibu. Bapak Ibu rekan sekalian di Melbourne ini juga ada Muhammadiyah Center. Oh ada ya, Muhammadiyah. Ada. Itu lagi butuh banyak guru ngaji kayaknya. Yang kalau bisa dia bisa bahasa Indonesia. Wah, ayo. Kok NO ada nggak? Ya nggak apa-apa ke Muhammadiyah Center. Nggak apa-apa. Mereka welcome banget. Kalau misalkan Bapak Ibu atau mahasiswa bisa bahasa Arab, jago atau bisa ngajar bahasa Inggris ataupun ilmu agama Islam dan juga Arab, bisa tuh. Saya kemarin ditawarin. Wah, peluang banget itu. Ngajar bahasa Arab ya? Ya, yang penting dia bisa ngajar bilingual ya, bahasa Arab, Inggris, Indonesia, 3 itu.
Oh, Pak Ada. Ijin, kalau misalkan bisa diceritain nggak waktu pengalaman yang forklift itu gimana itu operator tuh? Oh, itu saya dibiayain sama perusahaan. Waktu itu farm, di farm mushroom, itu dia butuh forklift operator. Nah, saya dikasih gratis itu tiketnya. Jadi kita belajar cara mengoperasikan forklift, cara menjaga keselamatan dan ketertiban selama mengoperasikan forklift. Nah, kalau teman-teman punya tiket forklift, tiket traktor, tiket front end loader, ekskavator, bisa kerja di tambang dan itu gajinya, wah gila sih itu. Saya bisa bilang itu luar Ini biasa. tiket gimana? Tiket maksudnya sertifikat maksudnya. Ya betul, jadi kayak Kayak pelatihan, semacam license gitu loh Pak. license betul. Iya, Kayak Bapak ngambil ujian SIM aja. iya. Jadi kayak semacam license, dapat Itu license. ngambilnya di sana ya, itu ya. Ya, harus di License sini, itu. harus di sini. Harus di situ ya. Nationally recognized. Itu dibuka setiap saat atau gimana sih untuk? Tiap saat, Pak. Bisa bayar sendiri ataupun dibayarin perusahaan. Kebetulan waktu itu saya dibayarin perusahaan. Saya lisensi halal, lisensi forklift itu dibayarin perusahaan. Itu ada pertanyaan lagi itu Pak. Silakan jika ada yang ditanyakan. Banyak pasti banyak sih. Tapi teman-teman, saya bisa jamin ya. Dan ini pengalaman saya pribadi dan teman-teman saya, mayoritas pasti betah di sini. Saya aja baru sekali aja balik gitu. Kemarin Lebaran. Setelah 2 tahun saya belum balik-balik. Kemarin sekali saya balik, habis itu balik lagi ke sini belum balik-balik lagi. Betah-betah aja. Ini ada tanya lagi di chat ya. Maka internasional. Bisanya ngajar ikro. Ikro bisa nggak itu? HKN internasionalnya saya izin jawab, bisa ini. Jadi di sini ada program namanya Au Pair. Nah, saya kenal tuh kebetulan dulu mantan manajer saya di Thomas Food dulu yang pabrik daging internasional itu, mereka nerima tuh. Dia nerima tuh mahasiswa yang mau KKN gitu. Tapi biaya sendiri ya. Dia cuma provide rumah akomodasi aja gitu. Itu kalau usia 30 berarti nggak bisa ya? Usia udah 35 tahun nggak bisa ya berarti ya? Ada yang nanya itu. Sorry. Kalau usia udah 35 tahun berarti nggak bisa ya? Ada visa lain, namanya visa kerja, kerja terampil. Teman-teman kalau yang udah terlanjur nih misalkan dapat kerja di Indo, udah oke lah gitu. Pekerjaannya udah settle, tapi teman-teman mau coba nyari kerja di Australia, teman-teman bisa provide reference letter dari employer-nya yang sekarang, tempat kerja sekarang di Indo nih. Kemudian nanti di-convert skill-nya, itu main point. Nama visanya 491, regional visa. Jadi teman-teman nanti bisa apply itu, ngumpulin poin, dan kerja di regional area atau daerah-daerah terpencil. Jadi teman-teman batasannya paling nggak bisa langsung kerja di kota aja sih. Gitu. Masih bisa kok, 35. Intinya masih bisa. Ada lagi pertanyaannya? Kerja atau kalian luar negeri butuh sertifikat? Iya, butuh, wajib. IELTS, TOEFL, saya saranin IELTS ya. Itu bayar 3 juta. Sekarang kayaknya itu harganya berubah-ubah ngikutin US dollar kalau nggak salah ya. Tapi teman-teman lebih cepat lebih baik sih. Dan syarat IELTS ini untuk WHV ya, saya bicara WHV ini 4,5 itu merem kok, tutup mata, nggak usah takut. Nggak usah les ke kampung Inggris atau itu. Les mah dari YouTube aja. Itu ada tips triknya gratis. Saya belajar dulu dari YouTube kok. Gitu, jadi aman. Ya, jadi ada khusus ya kalau di atas 35 tahun, jadi bisa apa tadi namanya? Bisa visa kerja, kalau mau kerja ya, bisa student juga. S2 itu setahu saya batasnya itu 40 ya. Saya kayaknya nggak ada batasan umur sih kalau S2 sih. Kalau S2 oke. Cuma kalau biaya sendiri lumayan mahal. Lumayan, apalagi kalau sambil nggak kerja ya. Tapi S2 itu setahu saya bisa sambil kerja kok. Gitu. Ya, dan nanya, kalau kerja atau KKN ke luar negeri, butuh sertifikat IELTS atau TOEFL ya? Ya, itu tadi saya udah jawab, Pak. Itu ya wajib butuh semuanya IELTS. Karena di sini bahasa utamanya Inggris, ya gitu. Kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman nanti nggak bisa upgrade skill. Nah, sayang banget kalau udah jauh-jauh ke Australia itu
nggak upgrade skill gitu. Harus di-upgrade ya. Dari mulai conversation, day-to-day conversation to English, ya itu native. Saya dulu juga begitu soalnya. Satu tim saya itu isinya orang Aussie semua. Bayangin kalau saya nggak bisa bahasa Inggris. Wah, pusing itu. Ya, oke. Oke, mungkin eh, sebenarnya Baik, mungkin banyak pertanyaan ada ya. lagi barangkali yang lainnya mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak dosen atau yang lainnya. Bapak Eh, Ismail di sini nih. Untuk oh ya Pak izin ngasih info tips juga nih. Untuk teman-teman yang merasa berat, ini biasanya visa WHV ini beratnya di deposito 50 juta nih Pak, Hmm. Bapak Ibu. Jadi teman-teman, teman-teman tadi bisa pakai tips saya yang dulu saya lakuin. Saya pinjam aja ke saudara atau mungkin teman-teman yang punya aset ya kayak motor itu bisa juga tuh dijual sementara buat cuma ini aja rekening deposito di bank gitu. Jadi duit itu sebenarnya nggak kepake semuanya 50 juta itu. Emang kelihatannya besar gitu, tapi sebenarnya itu cuma buat bank statement, buat rekening koran aja gitu. Jadi teman-teman yang punya kendala di situ itu bisa diakalin sebenarnya. Ya, itu kan untuk persiapan untuk apply visa ya. Kalau udah sampai ke sana kan nggak langsung kerja gitu kan? Gimana tuh Bang? Kalau sampai di sini bisa apply kerja dari Indonesia. Yang penting punya kerja, punya visa kerja. Itu kalau udah dapat undangan interview, baru teman-teman ke Australia gitu. Oh, jadi apply-nya bisa di Indonesia gitu ya, tapi sudah dapat visa gitu ya, udah Jadi, granted visanya gitu ya. jadi website-website yang tadi Iya. saya share itu Oh, bisa diakses di Indonesia kok. Bisa apply dari Indonesia. Atau kalau teman-teman nanti udah dapat visanya, butuh referensi buat employer nih, email HRD, bisa kabarin saya aja teman-teman. Nanti saya kasihin kalau ada lowongan yang setahu saya ya. Oh ada lagi nih. Tadi kimia. Oh ya. Jual bahasa semua. Bidang kimia. Jadi bidang kimia ini apa ya? Izin ada mahasiswi dari prodi kimia yang bertanya Bapak Ibu itu. Kesempatan kerja di bidang kimia. Ada banyak. Tapi kerja apa dulu ya? Saya kurang terlalu tahu kalau di bidang kimia. Tapi setahu saya chemical apa ya namanya ya? Itu ada saya pernah dengar. Jadi dia nguji zat kimia gitu, Pak. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi dia di mining, pertambangannya itu kan ada yang namanya HSE kan. HSE itu kan berhubungan sama chemical hazard. Hazard itu sesuatu yang berbahaya lah. Zat-zat yang berbahaya. Nah itu biasanya ada laboratoriumnya sendiri. Atau biasanya di farm-farm gede, itu biasanya ada laboratorium juga, tergantung industrinya. Kalau teman-teman apply ke industri yang memang perusahaan company itu chemical company, itu pasti butuh ahli tenaga kimia. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Minyak bumi. Ada kerjaan offshore. Jadi Pak, di sini orang Indonesia itu ada yang kerjaan di offshore. Gajinya bisa 200 juta sebulan itu. Itu kerjaan gila itu. Kelepas pantai. Kayak Pertamina lah ya kalau di Indonesia ya. Tapi dia kelepas pantai. Tapi tiketnya banyak. Harus ada keselamatan maritim, harus ada white card, kemudian confined space, bekerja di ketinggian, bekerja di ruang sempit, bekerja di laut, offshore. Tiketnya banyak itu, harus kumpulin banyak. Tapi gajinya luar biasa itu. iya. Tapi kalau udah kerja itu kalau misalkan pengen lanjut studi lanjut gitu di sana gitu peluangnya besar nggak, Bang? Bisa banget. Banyak orang-orang yang WHV. Jadi WHV ini kan maksimal 3 tahun, Pak. Jadi setelah 3 tahun, pilihannya itu bisa apply student. Nah, banyak yang ngambil student supaya dapat PR tadi. Oh, ada maksimalnya ya WAP itu ya. WHV hanya 3 tahun. Tahun. Tetapi makanya teman-teman harus punya roadmap di sini. Tujuan teman-teman misalkan mau jadi PR, ya teman-teman harus fokus kerja di pekerjaan yang eh, si employer itu gampang ngeluarin visa sponsor. Nah, lewat visa sponsor ini bisa nanti dapat permanent resident gitu. Jadi kalau misalkan 3 tahun belum apa namanya ke pindah tempat lain harus ini ya berarti harus keluar gitu ya. Kalau
kalau visanya udah terbit, visa kerjanya udah terbit, dia ada ketentuan nggak boleh kerja sama employer lain, sama perusahaan lain lah gitu. Jadi harus fokus satu kerja itu aja. Sampai dapat PR. Kalau udah dapat PR bisa keluar itu. Visanya udah permanent resident, bebas itu. Wah, ini Oke, ada yang tanya. Waduh, Bro Ginko bertanya ya. mana? Bagaimana membangun jaringan profesional Australia, peluang kerja? Oke, Bang Fahim bikin networking ya. Alhamdulillah, karena udah 2 tahun lebih ya sini ya. Pertanyaan pertama bagi pendatang baru. Tadi ya sama kayak pertanyaan pertama tadi. Jadi yang pertama untuk membangun jaringan profesional, kita harus bisa berkomunikasi. Bahasa Inggris lagi-lagi. Dan teman-teman selain bisa bahasa Inggris, teman-teman juga harus bisa berkomunikasi secara efektif. Teman-teman saya sering banget dapat tawaran kerja di pemerintah juga. Syaratnya itu harus bisa bahasa Inggris. Jadi teman-teman menjadi administration office gitu lah. Jadi nggak harus kerja blue collar ya, atau kerja yang physically aja nih. Tapi juga bisa di on desk gitu. Saya sering dapat itu. Karena waktu itu saya aktif jadi volunteer. Volunteer di salah satu, kalau di Indonesia itu kantor kecamatan lah gitu. Kantor kecamatan di satu desa di Australia. Saya jadi volunteer, nambah networking di situ. Karena mereka cuma mau kasih kerjaan prioritasnya ke volunteer-volunteer yang aktif gitu. Nah, ini makanya teman-teman harus aktif juga ya nanti ya kalau udah ke Australia. Itu komunikasi yang efektif itu penting dan harus aktif gitu. Kemudian budaya ya. Budaya ini gampang sih kalau ini sih. Asli teman-teman, nggak usah khawatir overthinking terkait tadi bagaimana caranya kalau halal beribadah, kemudian kalau ada lingkungan toksik. Nggak semuanya itu toksik, nggak semuanya itu tuh sulit gitu. Semuanya pasti ada solusinya teman-teman. Gitu. Ini tempat di mana teman-teman bisa meng-unleash your true potential gitu. Kayak maximize your potential gitu. Karena kita ketahui ya zaman udah globalisasi ya, udah go internasional nih. Seperti itu. Nah, kemarin kan ada demo-demo tuh di sana itu. Gimana itu Oh iya, Bang Faiz tuh? Demo masyarakat Australia sendiri gitu ya, rakyat sendiri gitu ya. di sini Itu ya betul juga Pak. Di sentimen sini terhadap Australia itu gitu. bukan negara yang sempurna 100% gitu ya. Mentang-mentang memang gajinya lebih besar, relatif lebih besar karena pengaruh currency ya, atau nilai tukar mata uang ya. Tapi di sini juga banyak problematika juga teman-teman. Kayak kemarin ada anti-immigration. Anti-immigration ini dilakukan oleh ekstremis sayap kanan. Jadi kayak orang-orang yang nggak suka banyak pendatang karena mereka melihat di kota-kota besar, terutama di Melbourne. Karena ini happening di Melbourne ini luar biasa nih. Penolakannya paling keras ya. Karena orang-orang kayak negara lain kayak India itu mulai banyak ke sini teman-teman. Jadi Australia ini itu bukan cuma orang Indonesia aja yang berbondong-bondong ke sini teman-teman, tetapi dari seluruh dunia. Nanti teman-teman, kalau nggak percaya ya, teman-teman kalau misalkan mau war SDWHV, kan nanti kalau sebelum apply WHV, Working Holiday Visa itu, teman-teman harus dapat daftar ke imigrasi Indonesia. Nah itu teman-teman harus kayak war tiket konser K-pop lah, Coldplay gitu. Susah juga dapetinnya, 4.000 orang itu. Bahkan kemarin itu sempat 20.000 orang yang mau daftar. Kuotanya cuma 4.000. Jadi teman-teman harus untung-untungan juga gitu. Itu bulan apa itu nanti itu? Akhir Oktober ini ada. Oktober ya. Oktober ini. Oh, Ya. Kalau nggak salah. Dipantau aja teman-teman Instagramnya Ditjen Imigrasi. Itu Ditjen Imigrasi satu-satunya Ditjen yang ngeluarin surat buat WHV itu. ya, oke. Oke. Sana yuk. Bagi teman-teman yang aktif sosmed, bisa juga jadi content creator di sini. Jadi teman-teman bisa sharing-sharing terkait life as an Indonesian worker in Australia, for example gitu. Ya, masalah SIM gimana Bang Faiz? SIM di sini bisa dipakai nggak SIM di sana? Bisa.
Saya sampai sekarang udah 2 tahun lebih ini SIM-nya masih SIM Indonesia kok. Oh, bisa ya. Pernah kena tilang dan polisi di sini beda-beda tiap aturan sih. Tapi bilang aja kalau ketilang kayak saya kesini baru 2 minggu atau sebulan gitu. Tapi punya SIM Australia itu advantageous, kayak kelebihan lah, sangat disarankan. Meskipun nggak wajib. Dapetnya susah nggak SIM di sana? Susah itu harus tes, real tes, nggak bisa nyogok. Oh. Harus real tes itu. Urusan Tapi nembak ya. isi kok. Nggak susah. Tapi nggak apa-apa ya, SIM itu SIM kita bisa dipakai di sana gitu. Kalau Pakom ke sini bisa pakai SIM itu. Jadi SIM yang sekarang nih, SIM A, itu kan kalau nggak salah SIM Indonesia aja standarnya itu ada bahasa Inggris ya kan? Ada kayak bilingual lah, kalau nggak salah ya. Itu bisa kok. Meskipun kita sebagai turis, ke sini mau driving pakai mobil, sewaan atau mobil apa itu bisa. Asal punya SIM Indo aja. Gitu. Tapi mungkin boleh nambahin juga ya, Bang Faiz ya. Tapi Ya, sebetulnya aturannya itu ada maksimumnya Pak Kom. Misalnya pakai driving license Indonesia, itu ada aturannya. Saya tuh lupa ya aturannya. Jadi harus kita bisa pakai misalnya 3 bulan dilewat dari situ tuh udah nggak bisa gitu. Makanya tadi kata Faiz, kalau nanti misalkan ditilang, bilangnya baru nyampe sini 2 minggu gitu loh. betul. Karena sebenarnya aturannya itu nggak boleh dipakai terus lamanya kita di Ya, sana. ya. Gitu. Jadi ya betul Ibu Vita, terima kasih sudah menambahkan. Jadi tiap state itu beda-beda. Kalau saya, kenapa saya belum convert SIM saya ke Australia? Karena dulu di state South Australia, di Adelaide, itu nggak wajib convert ke Australia. Saya waktu itu beli mobil sama motor, itu platnya South Australia. Itu kan syaratnya ke kantor polisi, itu harus serahin SIM sama surat jual beli mobil motornya ya. Nah itu sama polisi Australianya nggak dipermasalahin. Dia cuma ngelihat SIM kita, SIM internasional. Oh ya udah gitu. Tapi kalau di Victoria itu beda lagi. Ya itu tadi Melbourne. Di Melbourne itu emang polisinya rese-rese. Agak bukan rese ya, ketat memang di sini aturannya. Karena orangnya banyak banget sini. Karena mungkin orangnya banyak, multicultural kan, kalau dibandingin Adelaide Ya. gitu. Tingkat rate kecelakaannya di Melbourne ini lebih besar dibanding Adelaide gitu. Oke, ini sebetulnya sampai jam 9 malam ya, masih ada waktu, tapi barangkali ada yang lain, mungkin nggak ada yang nanya ya, belum ada yang nanya lagi gitu, sampai sekarang. Itu gimana nih? Mungkin kalau udah kami serahkan kembali kepada Bu Vita ya, sebagai MC, Master of Ceremony ya. Baik, terima kasih atas semua sharing ya, session untuk pada malam hari ini Bang Faiz ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik ataupun semua yang ada di sini ya. Dan bisa mau encourage ya, supaya kita bisa ikut mau dukung dengan adanya global ya, recognition gitu ya. Jadi kita perlu di-recognize secara global ya untuk Uin Jakarta gitu ya. Baik, kami persilahkan kami kembalikan kepada Bu Elvi Petrina Bu Wita. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Faiz, Pak Kom sebagai moderator dan Bang Faiz sebagai narasumber. Sharingnya ini banget ya, maksudnya memberikan gambaran secara garis besar pastinya ya. Kalau ngomongin keseluruhan pasti bisa lama ya, Bang Faiz ya. Tapi paling tidak secara garis besar, saya rasa teman-teman semua bisa mendapatkan gimana sih hidup atau tinggal dan mencari pekerjaan di luar negeri khususnya di Australia ya ini ya, karena tadi setiap negara juga punya peraturan yang berbeda-beda gitu. Dan menarik pada dasarnya hidup di luar negeri itu satu sisi ada fun-nya, satu sisi juga ada nggak enaknya ya. Kayak tadi Bang Faiz bilang semua kita kerjakan sendiri gitu. Kalau di sini bisa dibilang mau pesan makanan bisa GoFood gitu ya, nggak perlu keluar rumah. Nah kalau di sana tuh agak berbeda. Tapi itu tadi pengalaman di mana-mana pasti ada yang enak dan ada yang nggak enak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Faiz dan juga Pak Kom yang menjadi moderator malam hari ini. Nah sebelum kita tutup acara kita malam hari ini,
kita mengundang Ustadz Zainul untuk eh, berdoa bersama, sehingga mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Pak Zainul, apa sudah ada di dalam Zoom belum ya? Oke, siap. Oh, oke. Silakan Pak Ustadz. Waduh, Pak Kiai, sorry. Ustadz tuh kalau di Mesir profesor. Oh Gus, gitu, Pak. Gus, Oh, ini berarti Gus Zainul. Gus, oh ya, Iya, Gus, iya, Gus, Gus, ya, Gus. Gus Zainul. Monggo. Oke, eh, kita berdoa supaya kita hidupnya semakin berkah, semakin bermanfaat bagi umat manusia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، الله الله الله، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك عملا صالحا، ونسألك دينا قيما، ونسألك خيرا كثيرا، ونسألك العفو والعافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك غنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائض مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين. Amin. Amin ya rabbal alamin. واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين الشاربين وبأكواب وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي وآله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Gus Zainul Arham atas doanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara Stadium General Alumni Series pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bang Faiz Ramadan, kepada moderator kita Pak Komarul Huda, kepada Kaprodi dan Sekprodi, dan Pak Dekan masih ada ya. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Friday night dengerin Zoom sampai jam 9 malam. Luar biasa Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Kami berharap mudah-mudahan yang di-share sama Bang Faiz tadi menjadi pencerahan buat teman-teman semua sehingga menjadi penyemangat gitu ya. Ingin cepat-cepat lulus kuliahnya di sistem informasi sehingga bisa bekerja di Australia atau di negara-negara yang lain. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami sebagai panitia. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.